Halo Mbak Dila, selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sepertinya sosok sensitif. Mbak Dila dari mana? Oke, dari mana masih langsung ke sini dari kos langsung sini. Langsung ke sini. Baik. Mbak Dila sebelumnya sudah pernah ke sini? Belum sebenarnya pertama kalinya. Pertama kalinya. Ya, baik Mbak Dila, mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya Mbak, agar nanti ketika pemirsa ini tidak kebingungan Mbak Dila. Jadi saya akan menjelaskan Mbak Dila dan bagi Mbak Dila untuk menemukan solusi terbaik dari diri Mbak Dila sendiri. Mbak Dila bisa menceritakannya dengan terbuka. Mungkin saya mengerti itu ada perasaan tidak nyaman atau terganggu. Mbak Dila bisa menceritakannya dengan nyaman karena saya membawa atas kerahasiaan. Tidak ada yang tahu selain kita berdua tentang cerita yang ada di Mbak Dila. Saya harapkan bisa bercerita dengan nyaman ya. Mungkin proses counseling kali ini bisa kita lakukan 20 menit sampai 25 menit. Apakah Mbak Dila setuju? Bisa sih, setuju. Iya, baik Mbak Dila mungkin apakah bisa dimulai untuk proses counselingnya? Sudah siap? Siap Mbak Dila? Siap Bu ya? Oke, siap Mbak ya? Baik, Mbak Dila mungkin bisa mulai menceritakan apa akhir-akhir ini yang mengganggu Mbak Dila? Bukan akhir-akhir ini sih, apa ya? Udah lama saya ngerasain kayak gini, cuma kayak ini benar-benar pertama kalinya saya ceritain ke orang, dan benar-benar pertama kalinya saya ceritain itu kan baru pertama kalinya saya ceritain ke orang lain. Apa ya, saya tuh ngerasa kayak orang saya tuh apa ya, membagi kasih sayang tuh kurang adil gitu. Jadi kayak mereka tuh lebih menghargai saya daripada saya gitu. Karena apa ya, tiap adik saya minta sesuatu, contohnya tuh waktu kayak adik saya minta beli ada sesuatu lah yang menurut saya ya lumayan fancy gitu, dan di situ kayak papa saya tuh langsung ketika itu tuh, karena saya sama adik saya masih beda kota ya, saya sama bapak saya dan adik saya masih sama mama saya. Di situ tuh kepala apa kayak papa saya tuh menanya saya, jadi Mbak tadi adik minta apa, coba papa lihat, kayak benar-benar langsung mau bikin gitu loh. Dan ketika saya kayak saya ngerasa kayak apa ya, saya mungkin karena saya jarang minta juga ke orang tuaan, cuma kayak biasanya merasa seperti itu gitu. Mereka lebih apa, orang saya lebih sayang gimana dari saya daripada saya. Jadi Mbak Dila ini menganggap bahwa orang tua Mbak Dila ini lebih sayang ke adiknya Mbak Dila ketimbang ke Mbak Dila. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Mbak Dila, bagaimana perilaku yang orang tua berikan kepada adiknya Mbak Dila dan Mbak Dila, perbedaan apa? Contoh kecilnya kayak ketika saya bercerita ke orang tua saya, ya cerita apapun itu, kalau misalnya sebenarnya saya jarang ngobrol sama orang tua saya, jarang, maksudnya kayak ngobrol apa ya, cerita ngobrol, bukan ngobrol santai tapi kayak ngobrol yang mungkin sering, saya jarang banget ngobrol serius ke orang tua saya. Dan karena saya mikir kayak ketika saya cerita ya orang tua saya nggak mungkin dengerin gitu, saya tuh kan sering makan di luar ya Bu ya, dan ketika makan di luar tuh ya pastinya ngobrol-ngobrol gitu kan sama orang tua ya, pokoknya berempat itulah ngobrol-ngobrol. Dan ketika saya ngobrol tuh kayak orang tua saya tuh asik sendiri gitu, kayak mereka main HP, terus tiba-tiba omongan saya dipotong, terus apa ya, ya omongan saya dipotong, terus ya abis itu udah saya nggak mau cerita lagi kan, nggak mau cerita, jadi ya udah saya nggak cerita lagi. Dan
saya pikir kayak oh mungkin di situ ke distract dan tapi ternyata beberapa kali saya coba lagi cerita benar-benar udah nggak direspon lagi gitu. Dan ketika direspon pun apa ya, responnya mereka tuh kayak hanya angin lalu gitu, ceritanya tuh hanya angin lalu, cerita saya tuh hanya cerita anak kecil gitu ya. Orang tua saya merasa seperti itu gitu. Jadi saya apa ya, kadang tuh di rumah nggak nyaman gitu. Jadi di rumah benar-benar saya jarang banget ngobrol, saya jarang banget ngomong. Kalau misalnya saya nggak diajak ngomong ya saya nggak akan ngomong. Jadi pada intinya tadi Mbak Dira merasa bahwa Mbak Dira ini tidak disayang oleh orang tua dan lebih orang tua lebih memanjakan hatinya Mbak Dira karena ketika Mbak Dira bercerita respon orang tuanya itu seperti mengabaikan Mbak Dira. Terus apa ya, mungkin karena mereka masih menganggap saya kayak belum dewasa ya, mereka menganggap saya belum dewasa, jadinya ketika saya cerita hal-hal yang serius atau berbicara hal-hal yang lebih dalam gitu, mereka kayak selalu mengabaikan saya gitu, tidak mau mendengarkan saya gitu. Saya sempat berpikir kayak oh mungkin mereka belum siap kalau saya sudah dewasa, mereka belum siap kalau saya sudah kan yang sudah waktunya dewasa gitu. Saya pernah gitu, cuma kayak balik lagi kayak ternyata ya, ternyata emang mereka nggak mau dengerin saya aja gitu. Mbak Dira sudah berkali-kali mencoba untuk berbicara ya dengan orang tua, tapi responnya masih menganggap Mbak Dira ini sebagai anak kecil. Dan Mbak Dira menganggap Mbak Dira sebagai anak kecil ini, misalnya Mbak Dira memperlakukan Mbak Dira seperti anak kecil atau bagaimana? Kalau perlakuannya sebenarnya enggak sih, dan perlakuannya pun apa ya, perlakuannya pun lebih nonjol ke adik saya gitu. Mereka lebih apa ya, lebih perhatian ke adik saya kayak Mbak coba tanya adik mau apa gitu, dan mereka nggak pernah tanya pendapat saya gitu, Mbak mau apa gitu, enggak. Mereka selalu nanya gitu, lebih sering nanya ke adik saya kayak apa, adik maunya apa, adik mau yang ini kayak gini gitu. Dan apa ya, benar-benar jarang gitu ke saya. Kalau ke saya tuh mungkin karena ini saya tuh ambil saya dari SMA tuh saya benar-benar pisah dari orang tua saya karena ya saya sekolah di luar kota, beda kota dengan orang tua saya. Dan saya ngerasa dari situ tuh kayak mungkin dari situ jadi orang tua saya kayak apa ya, saya ngerasa agak jauh gitu loh ya, walaupun hampir setiap hari sih karena dulu kan saya mondok ya Bu ya, kantor saya mondok ini jarang megang handphone, jarang berkomunikasinya ya paling seminggu sekali gitu. Jadi ya mungkin orang tua saya lebih dekat sama adik saya gitu ya, orang tua saya lebih tahu apa yang adik saya suka daripada saya gitu. Dan saya ngerasa kayak gitu. Jadi ketika misalnya di luar, saya jalan-jalan itu ya adik saya yang selalu apa ya, yang selalu ditanya gitu pendapatnya, adik mau apa gitu. Dan saya, kalau saya ya saya bilang sendiri gitu, saya bilang sendiri ke orang tua saya maunya ini gitu, saya ngerasa itu. Saya mengalami situasi Mbak Dira ya, dimana dalam kota lain Mbak Dira ini juga jarang berkomunikasi karena pendidikan yang jauh dari orang tua, dan akhirnya orang tua lebih mengerti keinginan Mbak Dira daripada keinginannya Mbak Dira. Dia merasa seperti itu, betul Mbak Dira? Ketika Mbak Dira merasakan hal seperti itu, apakah Mbak Dira tidak pernah tindakan apa yang Mbak Dira lakukan, atau apa Mbak Dira pernah berbicara kepada orang tua bahwa Mbak Dira cemburu dengan adiknya Mbak Dira? Pernah sekali saya, dan ketika adik saya meminta sesuatu yang main pensi macam itu, ya saya bilang itu kan papa saya ada di dekat saya, ya saya bilang ke papa saya apa kayak papa tuh saya pernah bilang ini, papa tuh nggak pernah bilang aku ini, papa nggak pernah bilang ini. Terus papa saya bilang kayak ya Mbak nggak minta, masa papa nggak tahu Mbak mau apa, Mbak nggak minta gitu. Cuma apa ya, karena saya tuh nggak pernah minta karena kayak saya ngerasa adik saya udah sering minta, kalau saya minta emang dikasih gitu. Karena apa ya, saya apa ya, lumayan banyak hal
tadi kayak ya sudah lah, mending saya nabung uang dari orang tua saya untuk beli sesuatu daripada minta ke orang tua. Saya sampai mikir kayak gitu, kayak nggak enak gitu loh kalau minta ke orang tua gitu, karena adik saya sudah selalu minta. Cuma ya bukan salah adik saya sebenarnya, ya emang apa ya, emang orang tua kan menata keluarganya ya. Cuma kayak ya saya merasa gitu aja, merasa orang tua saya selalu lebih dekat sama adik saya. Ini sih apa ya, saya merasa papa saya yang lebih benar-benar condong banget, kelihatan banget dia lebih perhatiin adik saya daripada mama saya. Jujur saya merasa apa ya, ketika di rumah, ketika saya melihat orang tua saya tuh kayak bisa nggak ya aku pergi dari sini. Padahal kalau di luar tuh kelihatannya tuh kayak apa ya, saya tuh sering dibilang keluarga cemara lah apa gitu. Ya alhamdulillah, sebenarnya alhamdulillah, cuma di dalam rumah kan ya sebenarnya nggak seperti itu. Dan saya yakin orang tua sama adik saya pun tidak merasa seperti itu, hanya saya yang merasa. Mbak Dira mengatakan kalau Mbak Dira melihat ayah Mbak Dira condong ke adiknya Mbak Dira, dan ketika Mbak Dira ingin sesuatu harus bilang terlebih dahulu. Mbak Dira juga karena jauh juga dari orang tua, dulunya Mbak Dira dianggap sama orang tuanya sudah mandiri. Apa pernah berpikir seperti itu? Kayaknya ya saya jarang belajar sesuatu karena mereka biasanya saya tidak minum seperti itu. Tapi Mbak Dira tadi juga mengatakan pernah mengatakan ke papanya Mbak Dira kalau Mbak Dira juga mau ingin seperti adiknya Mbak Dira, dan respon papanya seperti apa Mbak Dira? Responnya ya seperti tadi, kayak ya Mbak nggak bilang Mbak mau apa, yang mana Bapak tahu gitu. Setelah kejadian itu Mbak Dira bagaimana? Sebenarnya ketika kejadian itu saya nangis. Ketika saya nangis depan papa saya, cuma kayak papa saya seperti itu, jadi ya kayak sudah aku nangis depannya aja kayak gini. Jadi ya aku langsung mikir kayak salah minta orang tua saya. Dari cerita Mbak Dira tadi, dari respon-responnya orang tua yang Mbak Dira dapatkan itu, Mbak Dira menyimpulkan bahwa orang tua lebih sayang ke adiknya Mbak Dira daripada ke Mbak Dira. Memahami perasaan Mbak Dira berada di posisi seperti itu, Mbak Dira pernah berpikir kalau misalnya orang tua Mbak Dira lebih sayang ke adiknya Mbak Dira, lebih menuruti semua keinginannya adiknya Mbak Dira, dan akhirnya Mbak Dira memendam keinginan Mbak Dira sendiri, itu adalah Mbak Dira yang sekarang sudah dianggap orang tua dewasa. Tahu ya, mungkin sudah dewasa, jadi kayak jarang sekarang ya mereka sekarang sebenarnya ketika dewasa ini, apalagi ketika saya masih kuliah, orang tua saya sudah sudah lumayan sama lah antara saya sama adik saya. Mungkin kan adik saya juga sudah mau kuliah kan, dan ada satu waktu itu saya makan bertiga, adik saya sama papa saya. Terus di situ yang ngobrol, dan di situ benar-benar saya baru pertama kali ngerasain omongan saya tuh didengar dan direspon dengan baik, karena waktu itu ngobrolnya tentang jurusan yang adik saya mau pilih gitu. Jadi ya pastinya direspon dong, karena ini tentang adik saya merasa seperti itu. Tapi ya saya senang juga karena akhirnya omongan saya direspon gitu sama orang tua saya. Dan ketika dewasa, ketika kuliah ini, orang tua saya juga sudah lumayan lumayan sedikit bisa merespon saya gitu. Baik, kalau seperti itu yang sudah Mbak Dira jelaskan tadi, sudah Mbak Dira ceritakan tadi, bagaimana Mbak Dira bisa berpikir kalau orang tua Mbak Dira tidak sayang Mbak Dira, sedangkan tadi juga papanya Mbak Dira bilang kalau Mbak Dira ingin sesuatu, pasti papanya Mbak Dira pasti akan berikan.
waktu itu jalan kan saya jalan-jalan sama bapak saya dan kan orang apa ya anak sama papa kalau misalnya gandengan ya sudah biasa kan ya saya juga dulu pernah sering gandengan sama papa saya cuma waktu itu nggak tahu kayak pas lagi sensitif atau lagi apa ketika saya menggandeng papa saya kayak saya menghindar gitu kayak saya langsung ngerasa kayak ini beneran apa waktu itu dalam ingatan saya ya kayaknya waktu itu nggak ada apa-apa dan tiba-tiba papa saya menghindar lagi gitu menghindar dari tangan saya gitu dan dari situ langsung saya merasa kayak oh nggak benar gitu pasti bapak saya udah nggak nganggap saya gitu dan saya tuh sempat kayak saya kurang akan ini ya dan saya benar-benar mikir kayak gitu sebenarnya sampai sekarang saya masih mikir kayak gitu apa saya kurang akan ini ya karena dari sebelum kejadian itu Mbak Dira saat itu sudah dewasa, itu sudah kuliah, mungkin sudah SMA. Tidak, ketika itu saya baru mau masuk SMA. Dan apakah ayah Mbak Dira memperlakukan hal yang sama kepada adiknya Mbak Dira? Malah papa saya sangat sering dan jauh sama adik saya dan kayak ketika jalan bareng keluarga ya adik saya sama papa saya lengket jadinya saya merasa oh ya emang benar papa saya udah bisa aja ke saya. Dahulu ketika Mbak Dira kecil, apakah papa Mbak Dira memperlakukan Mbak Dira seperti papanya Mbak Dira memperlakukan adiknya Mbak Dira? Tidak terlalu seperti itu. Papa saya saya seingat saya ya papa saya lebih memperhatikan adik saya daripada saya dan dari dulu pun seperti itu bisa ingatan waktu tentang masa kecil saya itu saya merasa nggak ada yang baik kalau sama orang tua benar-benar nggak ada. Kalau misalnya saya keingat kota yang dulu dan ketika masa kecil kota yang saya tinggali ketika saya kecil yang saya ingatan baik yang saya ingat ya hanya tentang teman-teman saya gitu dan teman-teman mama saya dan teman-teman orang tua saya bukan orang tua saya. Apakah mungkin adiknya Mbak Dira memang sering bercerita kepada papanya Mbak Dira dan sangat mendekatkan diri sekali kepada papanya Mbak Dira daripada Mbak Dira? Malah adik saya jarang sekali di rumah dan apa ya kepribadian saya dan adik saya beda. Adik saya keluar kayak dia suka main, dia suka keluar dan kalau saya tuh suka di rumah gitu. Dan adik saya tuh kayak mungkin karena ini ya masih masa puber sekarang jadi kayak dia tuh kalau ditanyain sama orang tua saya tuh dia jawabannya kayak sehat gitu loh dan akhirnya saya yang ganggu adik saya gitu sampai tapi orang tua saya kayak biasa aja gitu sama keluarga adik saya dan saya mikir kayak ya benar emang benar udah orang tua saya sama saya ketika Mbak Dira berpikir orang tua Mbak Dira biasa saja kepada Mbak Dira dan sampai sekarang Mbak Dira masih mencukupi orang tua apakah Mbak Dira pernah memberikan adanya masih adanya kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya Mbak Dira? Sebenarnya masih mungkin mereka enggak sih saya nggak merasa kasih sayang saya merasa itu emang hanya kewajiban mereka aja ya kadang pun saya ngasih kadang pun saya merasa kayak mendingan saya cari uang sendiri daripada saya Kasih sayang yang Mbak Dira maksud itu kasih sayang seperti apa? Saya pengen lebih dekat sama orang tua saya kayak saya ngeliat anak-anak yang lain gitu mereka kalau bercerita ya mereka orang tua mereka selalu bantu dan ketika anak-anaknya lagi ikut kayak organisasi ketika anaknya ikut organisasi atau apa ya pasti selalu dukung dan ketika saya cerita tentang organisasi saya kan saya ikut organisasi ketika saya cerita kayak mereka tuh kayak malah kadang meremehkan gitu sebenarnya mungkin mama saya cuma papa saya emang bagus gitu kayak jadi saya ngerasa kayak ini saya nggak usah cerita ke papa saya cerita ke mama saya saja Apakah itu membantu Mbak Dira atau malah menghambat
Jadi saya ini mau saya kok, bukan maunya Pak aku. Aku juga yang memilih dipanggil Papa. Terus dengan respon bapaknya Mbak Dira yang Mbak Dira lakukan, bukankah Papa Mbak Dira yang melakukannya dan lebih dekat dengan adiknya karena adiknya Mbak Dira lebih, jadi katanya Mbak Dira bilang kalau adiknya ini sering keluyuran, masih masa pubertas. Mungkin bapaknya Mbak Dira ini menganggap adiknya Mbak Dira ketika diberikan perhatian, adiknya Mbak Dira lebih bisa menurut kepada orang tua gitu. Karena saya sekarang kan udah jarang kayak misalnya tahun sekali. Sekarang ya saya mikirnya kayak sudah nanti saja baru saya perbaiki saya sama orang tua saya. Sekarang ya saya proses lagi. Kayak jadi kayak Seperti perasaan Dira, bagaimana Dira bisa memberikan kepada saya kalau benar-benar tidak peduli dan tidak sayang kepada Mbak Dira yang saya udah bisa ngatasin apa ya bercerita ketika saya mendapat penolakan dari bapak saya pokoknya yang paling saya ingat ya ketika saya mendapatkan penolakan dari bapak saya itu dari situ saya langsung mikir kayak kamu ini udah bisa dijelasin ke saya dia contohkan saya Mbak Dira, sebenarnya mungkin orang tuanya Mbak Dira ini, apalagi bapaknya Mbak Dira ya, merasa Mbak Dira ini sudah mampu karena sudah disekolahkan di pondoknya. Orang tua Mbak Dira merasa Mbak Dira sudah mandiri, sudah mampu, Mbak Dira sudah bisa survive sendiri. Akhirnya orang tua Mbak Dira membiarkan Mbak Dira untuk bisa survive dengan diri Mbak Dira sendiri dan adik Mbak Dira yang sangat mungkin karena Mbak Dira masih masa pubertas dan ditanyain juga masih responnya gak enak, dan orang tuanya lebih condong ke adiknya Mbak Dira. Saya nggak pernah berpikir karena orang tua saya responnya biasa aja kayak adik saya saja, malah saya sering menegur. Tapi ya mungkin saya nggak pernah berpikiran seperti itu karena saya sudah sudah sangat berpikiran kayak emang orang tua saya udah biasa aja Dari cerita yang sudah kita lalui tadi, apa mungkin Mbak Dira refleksinya ya mungkin ini hanya pemikiran saya dan keyakinan saya mau mencoba lagi karena apa yang tadi bilang kenapa mereka lebih condong ke adik saya, mungkin karena adik saya masih sayang gara-gara karena masih untuk legal seperti ya saya bakal ngomong lagi sama orang tua dan lihat lagi respon mereka mungkin bisa bicara tentang perasaan-perasaan yang Mbak Dira selalu pendam kepada ya kalau saya bakal coba itu bisa kita lakukan di sini. Terima kasih sekali Mbak Dira sudah bercerita dengan sangat baik kepada saya. Yang bisa saya akhiri dan semoga Mbak Dira bisa terus semangat dalam berkarirnya. Selamat menjalankan hari ini. Terima kasih. Ya,